Shalom semua kekasih Tuhan. Saudara, ketika kita ini membangun sebuah keintiman dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, dengan hati yang bersih, bahkan dengan gairah, saudara ya, sekalipun ada pergumulan, ada masalah. Tetapi saudara, keintiman itu membawa kita semakin hari, semakin memahami kekuatan cinta Tuhan yang luar biasa. Bahkan mengubah, mendobrak semua yang terbatas menjadi tidak terbatas. Amin. Saudara terkasih, seringkali saya membawakan tentang bagaimana membangun manusia roh, membangun manusia roh. Dan kemarin tadi siang saya katakan sama Tuhan, ini lagi Tuhan yang mau kau sampaikan. Saudara, bahwa kita tahu untuk menghadapi akhir zaman, menghadapi dunia yang sudah begitu banyak kegelapan dan kejahatan di mana-mana, saudara. Kita nggak akan pernah bisa untuk melewati semuanya itu, saudara, tanpa membangun manusia roh kita. Karena kalau manusia roh kita tidak dibangun, kita akan jadi manusia yang begitu lemah, cengeng, rapuh, dan gampang sekali menjadi pribadi yang terus ujungnya berputus asa dan meninggalkan Tuhan. Saudara terkasih, mari kita mau belajar malam hari ini tentang bagaimana membangun manusia roh kita dengan sangat kuat dan perkasa. Pertama adalah kita harus punya kehidupan doa atau mesbah. Kehidupan doa atau mesbah. Banyak orang itu tidak sadar bahwa kehidupan doa, kehidupan mesbah itu sangat penting di atas segalanya. Bayangkan kalau saudara punya kehidupan yang tidak punya komunikasi. Bayangkan orang-orang yang begitu pendiam, bahkan susah bicara. Saya termasuk orang yang dulu sangat pendiam dan susah sekali bicara. Bahkan mungkin sampai hari ini juga kalau tidak dipancing sesuatu juga tidak gampang kayak apa ya, ngomong gitu saudara. Ya. Ada orang yang memang wataknya seperti itu, pendiam. Ya saudara. Tapi ada orang yang pendiam bukan karena wataknya, tapi karena banyak selubung yang mengikat kehidupannya sehingga dia menjadi pribadi yang tidak berdaya untuk bicara. Atau banyak ketakutan dan trauma. Nah, saudara terkasih, bayangkan kalau manusia ini tidak punya komunikasi. Makanya banyak orang saudara ya, yang gampang putus asa, bahkan maaf kata sampai di level bunuh diri. Karena apa? Karena tidak ada saluran komunikasi yang sehat. Manusia ini kalau tidak punya saluran komunikasi yang sehat, stres, depresi, apalagi orang yang ngomongnya 1.000, 3.000, 5.000 kata. Pasti stres saudara. Nah saudara terkasih, itulah kehidupan doa. Kehidupan kita bangun untuk relationship dengan Tuhan, ngobrol, bicara hati ke hati dengan Tuhan. Dan saudara mesbah, apa beda mesbah dari kehidupan doa? Mesbah adalah bukan sekedar kita ngobrol dengan Tuhan, kita ngobrol dengan Tuhan, Tuhan ngobrol dengan kita. Tapi mesbah bicara ada sesuatu yang kita persembahkan di hadapan Tuhan. Kita baca dalam Daniel pasal yang ke-6, saudara. Ayat yang ke-11. Ya. Silakan kalau ada yang bisa membacakan. Amin. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Surat perintah apa saudara? Surat perintah adanya pembantaian buat orang-orang atau bangsa Yahudi pada saat itu. Atau anak-anak Tuhan. Ya. Saudara, ini di dalam kondisi yang sangat ketakutan. Ya. Bahkan sangat-sangat mengerikan karena akan ada pembunuhan massal.
Tetapi saudara terkasih dikatakan dalam kamar atasnya, ya, dikatakan saudara, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Wow. Dikatakan berapa kali saudara berdoa? 3 kali sehari. Bukan cuma berdoa tapi dikatakan berlutut. Ya, berlutut serta apa? Memuji-muji Allah. Artinya saudara, ini orang yang sudah dalam kondisi yang tekanan, depresi. Tapi kenapa masih bisa dikatakan memuji-muji Allah? Artinya apa arti kata seperti biasanya? Artinya Daniel tidak mengurangi bobot kualitas walaupun dalam tekanan. Karena banyak manusia tuh kalau sudah dalam tekanan, bobotnya berkurang. Ya Pak ya saudara? Pasti. Tapi kenapa dia bisa begitu kuat? Tidak berubah, tidak mengurangi sedikit pun volume atau indikasi bobotnya di dalam bersekutu dengan Tuhan. Dikatakan dia memuji-muji Allahnya. Karena apa saudara? Bicara kedekatan. Bicara keintiman. Bicara pengenalan. Kalau kita kenal, kalau kita intim, maka di situ ada ketenangan. Kenapa orang tidak punya ketenangan, bahkan seringkali mengalami kegoncangan ketika ada masalah? Karena dia tidak punya kedekatan. Karena dia tidak punya keintiman. Kalau kita intim dengan Tuhan, maka kita akan tenang, saudara. Jadi saudara terkasih, sebetulnya masalah itu Tuhan izinkan terjadi untuk menakar seberapa kedewasaan rohanimu, seberapa kadar imanmu, seberapa kadar pengenalanmu akan Tuhan, seberapa kadar percayamu dengan Tuhan. Tapi ketika kita menghadapi masalah dan kita mulai goncang, takut, bergejolak, berteriak, bahkan marah-marah saudara ya. Berarti engkau masih terlalu sangat jauh dari Tuhan. Saudara, sebetulnya ketika kita mengalami masalah, himpitan, tekanan, itu sebetulnya untuk menunjukkan reaksi kita, seberapa kadar pengenalan kita, kedewasaan kita, tahan uji kita dengan Tuhan. Tapi kan seringkali gak sadar ya saudara, begitu ada masalah, tekanan, bahkan sesuatu yang menghimpit, yang keluar pasti teriakan. Oke lah, kaget sesaat itu normal. Tapi kalau kaget terus menerus dan sampai ujungnya meledak menjadi marah-marah, emosional. Bahkan kecenderungannya menyalahkan si A, si B, si C. Berarti kadar kerohanianmu, kedewasaanmu, pengenalanmu akan Tuhan masih terlalu jauh. Mari saudara, kita mengevaluasi diri. Kalau saya lagi ngalami masalah, lagi ngalamin tekanan, apa yang keluar dari reaksi hati saya? Saya pun sampai hari ini terus mengontrol seberapa reaksi emosi saya yang keluar. Kadang-kadang saudara, tekanan terlalu banyak sehingga kadang-kadang emosi juga. Tapi begitu itu keluar spontan, Roh Kudus langsung ingatkan, hai, udah mulai terbakar. Saudara, ketika Roh Kudus bereaksi, maka saya menangkap reaksi itu. Segera membereskan. Saudara, mari sadari hari-hari ini. Iblis sedang menghembuskan dengan sangat kuat, itu seperti gelombang tsunami. Pertama, roh kenajisan. Kenapa roh kenajisan? Supaya ketika manusia jatuh dalam kenajisan, dia langsung dituduh dengan tidak layak di hadapan Tuhan. Roh kenajisan saudara. Iblis hembuskan tuh kenajisan seperti menekan manusia. Mau gak mau manusia dibawa pada gelombang kenajisan. Dan tidak peduli mau jemaat, mau hamba Tuhan, mau siapapun, dia hembuskan.
dikoroin. Caranya bagaimana saudara? Bukankah lewat media-media itu begitu beredar bebas saudara seperti itu? Kalau kita ini tidak menjadi orang yang mendisiplin, mengontrol, bahkan handphone kita, membiarkan yang lewat-lewat itu kotor saudara, dan menajiskan. Maka saudara, tanpa kau sadar, setiap hari iklan itu akan apa? Mencuci otakmu. Makanya saudara kita perlu sadar, apa yang kita lihat, apa yang kita konsumsi, kita harus benar-benar mengendalikan semuanya. Jangan terlalu melihat hal-hal yang sangat duniawi. Apalagi itu biang gosip, berita-berita yang gak penting saudara ya. Itu akan menderek hatimu. Nanti mau ndak mau engkau diberikan kebiasaan atau gaya hidup mencintai dunia tanpa kau sadar. Tapi kalau engkau berhikmat, engkau cerdik, bahkan engkau membatasi segala sesuatu, yang sering saya katakan di Instagram aja kalau misalkan di scroll gini lewat yang nggak bagus, langsung saudara, saya langsung tulis kolom gini, tidak tertarik. Nah gitu, kan ada toh pilihannya, tidak tertarik. Satu kali tidak tertarik itu banyak saudara, langsung saya itu dipertanyakan. Emangnya gue pikirin, ya saya scroll aja, nggak penting itu. Kalau kita nggak tegas saudara ya, dalam hal seperti itu, sebetulnya hati kita kompromi nggak? Bukan ini bicara sok suci saudara. Kita ini manusia yang gampang sekali jatuh. Sadar. Justru ketika kita sadar, makanya kita harus apa? Kasih portal. Bukan bilang sok suci. Pokoknya saya scroll apa tiba-tiba kalau tidak tertarik. Satu kali sampai tidak tertarik, sampai 10 kali saudara. Dia tanya lagi pada saya. Saya lupa pertanyaan itu apa. Emangnya gue pikirin, saya mati langsung saudara. Itu peperangan loh saudara. Dan itu kita punya sikap. Membuat kita gak punya selera seperti dunia. Sekali lagi ini bukan sok suci. Tapi kita belajar mendisiplin diri. Karena pengaruh dunia lewat media sosial itu sangat-sangat apa? Rawan. Untuk manusia jatuh. Jangan bilang gini, kan aku gak lihat. Itu kan lewat, ya sudah mau diapain. Yalah dalam hati mau ngintip. Manusia ini banyak dalih suka enggak jujur sama dirinya sendiri. Saya tuh enggak lihat Bu, tapi itu lewat. Lah gimana lagi kalau itu iklan? Tapi kan kamu juga merasa sedap-sedap sedikit kan? Saudara harus belajar jujur sama diri sendiri. Ini kalau tak turuti sedikit dagingku terseret. Makanya harus tegas. Enggak peduli itu Instagram, enggak peduli itu YouTube lah saudara. Kalau itu tidak tertarik. Jadi handphone saya pun pasti kudus saudara. Bagaimana dengan handphone saudara? Apa seringkali iklan-iklan yang keluar? Sarwenda? Yang lagi cerai? Atau apalah nggak tahu? Sandra Dewi? Yang tas brandednya sedang ditarik saudara. Beberapa hari orang telepon, Bu, ada apa? Ibu tahu enggak? Sarwenda lagi, wah iya. Saya bilang enggak ada berita yang lain yang akan kamu sharingkan pada saya. Ada Bu, itu Sandra Dewi, wah iya Sarwenda. Saudara terkasih, kadang-kadang ya, iblis itu bisa meracuni lewat manipulasi. Bu, bukannya apa Bu? Kita itu sebagai anak Tuhan, prihatin Bu, lawang dia kan anak Tuhan. Kalau cerai bagaimana? Halah dalam hati saya. Kelihatannya prihatin karena apa? Dia anak Tuhan kok cerai. Tapi dasarnya suka apa? Gosip. Kok pinter yang ngomong ini? Pengalaman. Kembali lagi saudara terkasih. Yuk, apa yang seringkali yang menjadi relationship kita? Yang kita konsumsi setiap hari, yang lebih banyak tentang yang ilahi atau tentang yang duniawi. Yuk jujur. Iya. Makanya enggak heran sampahnya lebih banyak, saudara ya, daripada sesuatu yang
mulia. Kembali deh. Saudara terkasih, Daniel adalah orang yang punya kehidupan 3 kali dalam sehari. Dia berdoa, dia berlutut. Saudara, rahasia membangun manusia roh yang perkasa yaitu adalah kehidupan doa secara rutin meskipun ya situasi tidak baik atau membahayakan. Tetapi saudara itu tidak mengurangi atau tidak mengganggu kebiasaan kita untuk apa? Disiplin berdoa. Kita bisa mengetahui seseorang memiliki roh yang perkasa bukan pada saat segala sesuatu lancar. Atau segala sesuatu baik-baik. Wah, ini rohnya perkasa. Misalkan saudara, shalom, sukacita. Iya, lagi dompetmu penuh. Kok bisa cengenges. Ayo, dompetmu tinggal 1 lembar. Sudah 1 lembar abu-abu lagi. Bisakah kau nyanyi? Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji 2000. Aduh, kadang-kadang kebahagiaan yang palsu ini saudara ya. Sadar tahu tapi apa? The power of no reckon. Tanpa sadar loh saudara. Manusia ini seringkali membangun sebuah kepalsuan, ngerti, tapi tidak bertindak apa-apa. Ketika kau bersukacita, tanya pada hatimu, kenapa kau bersukacita? Ya, lagi bagus-bagus saja Bu, lagi kau tidak baik-baik. Bisakah? Nggak usah sukacita, hatimu tenang. Hatiku tenang, berada dekatmu. Sungguhan tak? Pertolonganku, kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Masih enak saudara. Begitu ku tak sanggup lagi, tanganmu bekerja. Masih enak. Karena apa? Masih melihat dan mengalami pertolongan Tuhan. Selanjutnya. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saudara, memang di ref ini seakan-akan, wah, cespleng. Tapi kalau saudara balik di bait pertama, hatiku tenang, berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Kenapa? Kenapa dia katakan jawaban hidupku? Karena sebetulnya dia sedang menantikan jawaban Tuhan, tapi tidak kunjung datang. Itu saudara aslinya. Jadi dia ini bukan nyindir Tuhan, tapi berusaha mendeklarasikan untuk meyakinkan dirinya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menjawab. Sama ketika saudara memujikan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Sebenarnya kondisimu sedang bonyok. Loh iya toh saudara. Harus ngerti, nangkap ya saudara ya. Pujian itu selalu kebalikan. Atau saudara meneguhkan, menguatkan. Jadi harus ngerti. Jangan nyanyi tanpa pengertian. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya,
bangkitlah gerejanya. Berarti apa? Halo? Kalau tadi bilang bangkitlah gerejanya, gereja lagi ngapain? Lagi roboh, saudara. Makanya harus bangkit. Itu saudara terkasih, kalau saudara mengerti pujian, oh ini dibawa kemana nih alurnya. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, apapun keadaan kita, kehidupan doa harus kita bangun di dalam Tuhan. Justru saudara saya kasih tahu ya, kita ini seringkali nggak paham dengan Tuhan. Pada saat kita ini mulai menjadi orang yang setia dengan Tuhan, membangun kesetiaan, dan fakta kenyataannya kondisi tambah tidak lebih baik. Ya Pak ya. Kenapa? Halo? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Loh saya ini justru loh Bu, mau on fire sama Tuhan, mau setia loh. Wah, pokoknya habis-habis sama Tuhan. Udah tambah habis uangku Bu. Kenapa? Karena diuji. Engkau diuji, dimurnikan seberapa. Kau punya tekad dan keputusan, tetap percaya, tetap melakukannya. Atau engkau sedang berjudi. Dalam arti kata kalau aku lakukan ini, nanti Tuhan akan memberikan ini. Berjudi saudara. Berapa banyak orang melakukan, dia punya motivasi. Kalau orang namu di situ justru tambah nanti Tuhan bikin habis. Sama ketika kau cari Tuhan. Ada berapa banyak saudara ya, yang dulu-dulu kalau orang masuk nafiri itu saudara, dia bikin wow, keren ini urapannya, keren ini karunianya. Sehingga banyak orang berbondong-bondong masuk saudara. Begitu mengalami proses, kok gini Tuhan? Kok gini Tuhan, kok gini? Lama-lama apa saudara? Runtuh, lari, menghilang. Saudara terkasih, kita ini harus menjadi orang yang setiap hari memastikan ketulusan, kemurnian hati kita. Dalam apapun, biasakan hatimu menjadi orang yang mengontrol setiap ketulusanmu. Contoh yang paling simpel, kalau tiba-tiba saya tergerak untuk telepon si A, sebelum saya telepon saya kontrol dulu. Kenapa saya jadi tergerak untuk telepon si A ya? Misalkan dia orang yang ya di atas lah saudara. Kenapa? Saya tanya loh sama diri saya, kenapa? Ini gerakan Tuhan atau gerakan saya? Itu aja sampai hari ini. Saya tetap mengontrol. Kenapa saudara? Karena kita harus memastikan semua yang kita lakukan itu harus benar-benar murni. Dan bukan karena sesuatu. Nah saudara terkasih, Daniel adalah orang yang sangat konsisten di dalam kesetiaannya. Jadi kalau kita melihat orang itu saudara adalah orang yang sangat punya kekuatan manusia rohnya. Bukan pada saat dia di mimbar, kondisi dia baik, bahkan kondisi dia lagi di yang zona nyaman. Tetapi pada saat pribadi itu menghadapi masalah, menghadapi tekanan atau menghadapi bahaya. Dia tetap konsisten mempertahankan imannya, dia tetap berdoa, atau dia sudah mulai tidak setia bahkan lari dari Tuhan. Saudara, ketika kau mengalami masalah, ketika kau mengalami pergumulan, apakah jam doamu tetap sama? Atau lagi gak ada masalah, saya gak terlalu dekat sama Tuhan Bu. Lagi kepepet, kejepit semua, saya mulai menyembah Tuhan. Yang mana saudara? Mari setiap hari harus cek hati kita ini. Kalau kita datang ke Tuhan, untuk apa saya datang? Untuk apa saya nyembah? Bahkan untuk apa sih saya berkorban? Harus cek saudara hatimu. Supaya kau memastikan apapun yang kau lakukan, benar-benar Kolose 3:23, seperti hanya untuk Tuhan. Ya,
Saudara, bagaimana dengan kehidupan saudara ketika saudara mengalami ya masalah dan masalah? Apakah kau tetap punya keputusan membangun manusia rohmu atau jadi orang, ya sudahlah Tuhan, hari ini libur dulu ya mesbahnya Tuhan ya, karena sudah tidak tahan lagi, karena sudah kembang kempis Tuhan. Saudara, mari belajar punya kehidupan seperti Daniel yang selalu konsisten membangun mesbahnya. Yang kedua saudara, menjadi orang yang rela siap menghadapi tekanan yang dari Tuhan. Tekanan yang dari Tuhan. Karena ada tekanan-tekanan yang di luar Tuhan. Karena apa? Kesalahan kita sendiri. Karena dosa kita sendiri. Tapi kalau kita jadi orang yang mempertahankan iman, berusaha untuk hidup benar saudara ya. Tetapi ada tekanan saudara, itulah orang yang tahan uji. Tekanan itu dapat memperkuat manusia roh kita. Tapi sayang banyak orang, anak Tuhan tidak suka dengan yang namanya tekanan. Saudara, bahkan banyak orang meresponi dengan apa? Kemarahan, kebekuan, kesal, dan lain-lain, kecewa. Padahal di balik tekanan ini saudara, seperti susu kalau ditekan jadi apa? Keju. Anggur diremas menjadi apa? Ya, wine. Tetap anggur. Artinya bisa menjadi obat, kesehatan, kekuatan, sukacita. Seperti saudara, minyak. Semua itu melalui proses-proses yang ditekan, yang diremukan. Tapi ujungnya menjadi kemuliaan. Dan banyak orang itu saudara ketika menghadapi proses, responnya selalu keluarnya apa? Daging dan daging. Ya, saudara sadarilah kemarin juga saudara saya sampaikan bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan pasti 1000% bukan 100% mengalami proses. Karena apa? Karena dimurnikan. Dibentuk, didewasakan, bahkan disucikan. Saudara, gak mungkin saudara orang bisa dekat dengan Tuhan dengan dengan bau sampah dagingnya, dengan karakter-karakter yang tidak dirubah, itu gak mungkin saudara. Karena Tuhan adalah Tuhan yang kudus, suci. Jadi ketika kita mau dekat dengan Dia, contoh saja saudara, kalau saudara diundang orang penting saudara, dalam momen yang penting, saudara berani enggak datang dengan tidak mandi saudara, terus bajunya lecek kotor. Saya percaya saudara enggak akan lakukan itu. Karena apa? Saudara tahu saudara akan ketemu orang penting. Saudara bahkan berusaha mungkin. Apalagi para wanita. Kalau diundang pesta pernikahan, bela nih saudara ya, uang belanja dipotong hanya untuk beli gaun. Suami bilang, oh Tuhan tolonglah aku. Udah belanja uangnya pas-pasan, ketika dapat undangan pernikahan, bingung kalau nggak beli baju. Kenapa bajunya itu terus malu? Jadi apa? Dia potong uang belanja. Rela. Kenapa? Supaya penampilannya oke. Loh, kita ini loh menghadap Tuhan saudara. Bagaimana mungkin saudara? Kita datang dengan kondisi hati yang berantakan, marah-marah. Puji Tuhan di sini sekarang nggak ada lagi ya orang terlambat nggak boleh masuk terus marah-marah gitu ya. Saya bilang tak masukin neraka nanti. Loh sudah sadar mau datang ke Tuhan terlambat harusnya kan pertobatan yang dia sodorkan ke saudara. Tuhan ampuni saya Tuhan, mohon belas kasih-Mu. Seperti itu saudara, wanita yang anaknya kerasukan tuh loh, ya toh? Tidak pantas memberikan roti kepada anjing. Dia bilang apa? Tuhan saya memang anjing. Harusnya waktu gak boleh masuk itu kan gitu saudara. Saya ini memang gak layak Bu. Saya ini memang mengerikan hidup saya. Harusnya kan sikapnya gitu, bukan teman? Emangnya di sini aja yang gereja? Tak patahin saya di sini. Langsung marah. Loh, saya bilang, loh.
Ini belum masuk neraka, sudah di neraka namanya. Kalau dia sadar dia datang untuk cari Tuhan, tidak mungkin saudara seperti itu sikapnya. Emosi. Kalau saya tanya sama saudara, lagi kondisi marah-marah gitu, sumpama ya, sering sampai ketakutan gitu ya, gemeter takut. Kayak kegoncangan. Waduh, daripada nanti dibalang sepatu ya, udah masukin aja, masukin. Sumpama, diperbolehkan masuk, terus sampai sini saudara, masuk ke ruangan ini. Saya tanya saudara, ekspresinya kira-kira gimana? Hah? Ketemu sama biangnya setan. Loh, kamu kok malah di sini masuk? Kenapa? Loh, kamu partneran sama aku, mukamu itu udah kayak setan. Saya tanya, udah kayak gitu mau ketemu Tuhan gimana caranya? Tambah yang ada nanti saudara, yang terjadi kalau sudah teracuni hatinya, begitu masuk pujian, saya percaya tidak bisa memuji Tuhan. Tidak bisa, pasti tidak bisa. Karena apa? Hatinya sudah penuh dengan kemarahan. Yang ada apa? Lihat WLY. Wancet ya, suara ini gak enak. Yang keluarin komentar-komentar yang jahat saudara. Nanti dengar khotbah. Oh pasti itu ada maksudnya, pasti ada maksudnya. Ya saudara, akhirnya apa? Dikuasai dengan roh jahat. Pulang. Tambah bawa neraka saudara. Sudah tidak mungkin kalau hatimu sudah marah-marah seperti itu. Kau mau beribadah bagaimana? Kecuali kau bertobat. Nah saudara terkasih. Hati-hati ya. Setiap perjalanan proses yang Tuhan mau kita lewati saudara. Jadilah orang yang punya ketetapan hati untuk apa? Menerimanya dengan ikhlas. Tekanan itu memang tidak enak buat daging saudara, enggak enak. Karena apa? Satu, bisa menghancurkan harga diri. Ya, saudara. Yang kedua, pasti malulah. Ketiga, pasti gak nyaman. Keempat, saudara, sepertinya Tuhan tuh membiarkan kita. Tapi saudara terkasih, selama tekanan itu, karena kau mempertahankan imanmu, kesalehanmu, mempertahankan hatimu mengasihi Tuhan. Percayalah di balik itu ada sebuah kemenangan dan kemuliaan. Jadi saudara terkasih, saudara jadi orang yang harus menjadi pribadi yang punya pengertian. Apakah tekanan yang saya alami ini ya karena saya salah atau karena saya sedang berjuang dalam kebenaran sehingga ini harus saya lewati. Saudara, kalau karena itu ya saudara harus punya reaksi yang benar. Bahkan kalau itu karena kesalahan dan dosa, ya bertobat. Khususnya buat ekonomi saudara. Justru kalau kita ini mempertahankan hati yang takut akan Tuhan, hidup yang saleh, pasti kita ini akan memasuki ke fase-fase yang dimurnikan. Bahkan masuk dalam perapian saudara. Sepertinya aduh Tuhan, seperti perapian itu gini loh saudara, contohnya ya. Maunya tuh meledak, gak kuat tekanan. Tapi memutuskan untuk tenang, sabar. Sabar, tetap percaya, nah itu saudara. Karena di balik semuanya itu, ada sesuatu yang besar. Kita punya kesempatan nih ya, minta tolong sama orang. Kita punya kesempatan saudara, untuk mengandalkan sesuatu. Tapi kita lebih memilih, enggak Tuhan. Aku memutuskan untuk bertahan dengan imanku. Aku memutuskan untuk bertahan, percaya sekalipun. Di ujung tombak. Di ujung tanduk, di ujung jurang, aku mau belajar percaya Tuhan. Saudara, ketika engkau seperti itu, memutuskan seperti itu, kau lihat. Sebuah kemenangan besar yang tidak pernah kau pikirkan, tiba-tiba datang kepadamu. Jadi saudara belajar ya, hari-hari ini menjadi orang yang punya keputusan, kendalikan diri. Kendalikan emosi saudara. Belajar kau mematikan kedaginganmu. Belajar menjadi orang yang bisa mengendalikan jiwamu. Di dalam jiwa ada apa? Kehendak, pikiran dan perasaan, kendalikan semuanya. Apalagi kalau kau merasa kau menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan, sadar
Alarm di hatimu harus apa? Koresponi. Saudara. Bapak Ibu terkasih. Tuhan itu tidak mungkin ya menguji kita, mendidik kita, memurnikan kita tanpa suatu rencana yang besar. Tidak mungkin saudara. Ujian menghasilkan apa? Kemenangan. Di dalam ujian-ujian, Tuhan itu cuma satu tujuannya. Membersihkan semua yang di hatimu. Membuat engkau tahan uji, kuat. Dan menjadi yang terakhirnya, bisa dipercaya Tuhan. Kalau saudara lagi ngalami sesuatu, tidak usah laporan. Tidak usah curhat, tidak usah pamer sama dunia. Buat apa? Dunia gak akan menolong kau saudara. Mentertawakan engkau. Percayalah. Dia itu Bapak kita. Bahkan saudara, bahkan mungkin, bukan mungkin ya, pasti dengan berat hati dia harus menyodorkan perjalanan yang harus saudara lewati. Demi apa? Sesuatu yang mulia. Justru kalau engkau aman-aman saja hidupmu, tidak ada yang mengganggu dirimu, tidak ada yang mengusik dirimu. Saya ngomong ya saudara, engkau sangat jauh dari Tuhan. 100% jauh dari Tuhan. Kenapa? Tidak ada yang menguji dirimu kok. Tidak ada yang membentuk dirimu, tidak ada yang membersihkan dirimu. Tidak ada yang mendewasakan dirimu. Berarti apa? Engkau terlalu jauh dari Tuhan. Karena kalau engkau dekat dengan Tuhan, engkau pasti lewati proses demi proses. Jadi berbahagia kalau ada proses dalam hidupmu. Karena proses juga mengingatkan saudara. Mengingatkan kita semua bahwa kita gak bisa jauh dari Tuhan. Jangan mencintai zona nyaman. Jangan menganggap itu tidak ada apa-apa. Wah enak. Bukan berarti kita cari masalah, enggak saudara. Jadi Bapak Ibu terkasih. Kalau hidupmu mengalami proses demi proses. Engkau itu terlalu dekat dengan Tuhan. Terlalu dekat. Bahkan di hati Tuhan kalau apa? Reaksimu benar. Reaksimu benar. Bukan cuma dekat. Engkau di hatinya Tuhan. Tuhan di hatimu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Orang-orang yang teguh di dalam Tuhan, ketika dalam tekanan, yang keluar seperti ini pujiannya. Beberapa waktu yang lalu, saya lagi mengalami tekanan yang sangat berat. Sampai ujungnya saya nggak kuat. Dan saya telepon Shirley, saya telepon Jamie. Kenapa? Karena saya menganggap mereka anak-anak saya. Mereka adalah orang-orang yang bisa dipercaya, mereka adalah orang-orang yang dewasa. Saya ngomong gini sama mereka. Mami udah gak kuat dan gak tahu lagi harus bikin apa. Karena merasa sudah semuanya dilakukan yang terbaik. Tapi ini kenapa belum selesai? Saya bilang sama mereka, kalau itu hanya saya yang ngalamin, oke lah. Tapi kalau itu sampai saya lihat anak-anak saya, anak-anak rohani saya, ibaratnya mereka belum mentas, belum sesuatu. Saya sebagai orang tua gak tahan. Dan ujungnya kami bertiga doa di telepon. Saudara, apa yang keluar di hati kami bertiga? Bukan gini, Tuhan kenapa ini, kenapa? Enggak, justru sebaliknya. Tuhan ampuni kami.
Sally bilang gini, Tuhan ampuni saya kalau saya ini kurang punya hati. Ampuni saya Tuhan, bicaralah, bicaralah, bicaralah Tuhan. Sama Jamie juga berdoa. Tuhan, tolongi kami. Bahkan saudara, apa yang keluar dari hati saya? Tuhan, apapun kami memutuskan untuk tetap mencintaimu. Mencintaimu. Dan ujungnya apa? Kami berdoa buat gereja-gereja, buat jiwa-jiwa, berdoa buat kota, buat hamba-hamba Tuhan. Enggak berdoa buat Tuhan ini apa ya apa Tuhan. Enggak saudara. Di tengah itu tiba-tiba Roh Kudus bicara. Ini loh, hati orang-orang yang teruji. Dalam tekanan. Tidak mempertanyakan Tuhan, tidak nangis bombay. Harusnya ketika sudah bertiga doanya Pak, Tuhan gimana ini, apa jalan keluarnya, tolong kami Tuhan. Sampai kapan ini Tuhan, kan gitu saudara. Tapi faktanya akhirnya doanya gak ke situ sama sekali, gak ada ke situ sedikit pun. Malah kami doakan hamba Tuhan, Philip Mantova, semuanya kami doakan. Yang kami tahu yang Tuhan taruh di hati kami. Kami doakan jemaat, jiwa-jiwa. Di rumah saya punya ruang doa keintiman. Dan itu hanya saya yang masuk. Dan untuk bersih-bersih pun hanya orang tertentu yang bersih-bersih di situ. Saya mengkhususkan kamar itu, ruangan itu. Dan tidak boleh sembarang orang masuk. Kenapa saudara? Tentunya itu Tuhan yang minta. Sebagai kamar keintiman, ruangan keintiman, ruangan privasi saya dengan Tuhan. Dan kalau masuk ruangan itu, saya nggak bisa kasih menu-menu doa Tuhan ini nggak bisa, nggak bisa. Duduk di situ, cuma cari kehendak Tuhan, dengar suaranya, dan hanya dia menantikan Tuhan. Tidak ada doa yang dinaikkan di situ. Kecuali apa? Mencari tahu kehendak Tuhan. Di luar sana ada menara doa. Kalau mau minta-minta, mau peperang sesuatu ya di menara doa. Tapi di ruang khusus ini, saya hanya boleh dengar suaranya, dapatkan mandatnya tanpa minta apapun di situ. Saudara terkasih, saya memperlakukan Tuhan begitu berusaha yang terbaik. Dan saudara, Tuhan hari-hari ini sedang mencari orang-orang yang hatinya begitu tulus dengan Tuhan. Hatinya begitu sejati dengan Tuhan. Bahkan ketika mengalami setiap masalah demi masalah, bahkan sampai dalam level tekanan saudara. Yang Tuhan mau kita melakukan reaksi yang benar. Bukan kemarahan, bukan kecewa, bukan lagi apa? Trauma. Saudara, kalau mau dibilang alasan trauma, saya ini bisa punya alasan untuk trauma saudara. Tapi saya memutuskan gak ada trauma ya. Biasa mengikut Tuhan itu harus pikul salib. Sampai yang sejati benar-benar sangat kuat, kokoh. Bukan hanya dalam hidup saya, tapi orang-orang yang saya didik. Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Sepertinya yang kita bangun itu seperti sia-sia. Buktinya mana Bu? Sampai hari ini loh Bu. Nafiri sudah berapa tahun saudara? 20 tahun. 20 tahun, satu kali saya bilang, Tuhan, saya kenal Tuhan 17 tahun, sekarang sudah 54 tahun saudara. Berarti 37 tahun saya ikut Tuhan. Satu kali iblis bilang gini sama saya, 37 tahun cuman gini-gini aja. Ada yang salah dengan dirimu. Wah, sempat saat itu saya tuh kayak shock. Saya nangis di hadapan Tuhan.
Saya masuk ke ruangan itu, saudara. Saya enggak bilang apa-apa. Tapi saya, saudara, angkat di hadapan Tuhan. 37 tahun Tuhan saya mengiringmu. Dan saya berusaha terus yang terbaik. Saya nangis, saudara. Tuhan, apakah saya ini orang cacat, mandul, dan tidak berguna, Tuhan. Saya seperti itu, saudara. Saya nangis. Saya nangis. Tuhan, Tuhan. Seperti hewan saya di dekatmu. Tapi saya tetap memilih di dekatmu, Tuhan. Dan ujungnya, saudara, tiba-tiba Tuhan itu memberikan saya ilustrasi bagaimana Musa stres membawa bangsa Israel yang jutaan itu penuh pemberontakan. Kenapa? Tuhan bilang gini, wajar kalau kamu bawa umat untuk mendidik mereka takut akan Tuhan, membangun pondasi takut akan Tuhan. Dan kamu kelelahan, bahkan kamu seperti mandul dalam tanda kutip. Itu wajar. Tapi coba kalau saya nggak bawa sapa-sapa. Dan Tuhan juga kasih ilustrasi. Kalau kita pergi nih ya, rombongan lah. Nggak usah ngomong ke Israel, mungkin keluar kota kemana, saudara. Begitu rombongan ini jalan, saudara. Kan beda, pergi sama rombongan sama pergi sama pribadi. Betul apa beda, saudara? Pasti nunggu, nanti baru berjalan, Bu, toilet. Oh iya. Baru berjalan lagi, Bu, sebentar ya, foto-foto. Baru berjalan lagi, Bu, ini ada masalah. Akhirnya seringkali itu menjadi penghambat tertunda. Itu butuh kesabaran, proses, bukan lagi. Kok enggak sampai-sampai sih, Bu? Ini mau kemana sih, Bu? Belum lagi yang protes-protes, saudara ya. Ini sudah kepanasan loh, Bu. Sudah kehujanan. Mana janji Tuhan? Diurapi sampai kepleh, Bu. Mana janji Tuhan, Bu? Stres enggak, saudara? Stres. Coba kalau pergi sendiri. Wah, mau kemana aja. Enggak ada yang ditunggu. Wah, langsung kejar. Wah. Lari dengan sangat kuat. Sasaran selesai, pulang. Tapi kalau kau rombongan, bisa enggak? Enggak cepat ya, tak tinggal pulang kamu. Tak tinggal lu, ya mungkin saudara, enggak mungkin kayak gitu saudara ya. Tuhan, domba ini lolos saudara. Domba ini kesuwen, lemot, berontak, wes Tuhan. Buang aja. Jadi apa? Kambing. Lu kalau domba kan nurut tuh. Nurut saudara. Tapi kalau kesana itu apa? Kambing. Kambing kan cenderung berontak. Makanya jadi orang jangan berontak. Kalau kambing itu berontak. Saudara kami atau domba? Domba apa kambing? Tanya kanan kirimu, pastikan. Wong bau kambing kok saudara. Kenapa? Masih teriak-teriak. Ada masalah teriak-teriak. Kesenggol dikit, tersinggung teriak-teriak. Loh, cuma tersinggung dikit loh sudah teriak-teriak. Apa? Loh, kupingnya kopok saudara. Kalau ada orang gitu saya kan, loh, gak denger ta? Loh, tuli ta? Oh, saya kan, apa? Gitu. Loh, kopok. Itu kan emosi namanya saudara ya. Makanya jangan jadi orang merasa rohani tapi enggak balance. Ya saudara, kembali lagi. Ketika kau menghadapi tekanan, biar engkau punya keputusan untuk apa? Tenang. Tenang dan tetap lakukan bagianmu. Karena engkau sedang apa? Dimurnikan, didewasakan. Saudara, tekanan itu baik untuk roh kita jika kita meresponi dengan benar. Bersama Tuhan dan menghidupi firman-Nya. Bergaul dengan Tuhan, berjalan dengan Roh Kudus. Itulah yang membuat kita dapat meresponi dengan benar saat tekanan itu terjadi. Amin saudara. Di mana Daniel itu adalah pribadi yang sampai ke 3 periode raja-raja pada saat itu. Tapi di situ Daniel melewati semua musim, segala masa. Hatinya tidak pernah berubah setia.
Yang ketiga, punya ketetapan hati. Nah, ketetapan hati saudara, keteguhan. Misalkan saudara bilang gini, Bu, Tuhan tuh bicara ini saya harus taat, saya harus melangkah. Awal saudara melangkah, tapi berjalannya proses saudara melangkah. Tiba-tiba menghadapi situasi, keadaan, kok rasanya enggak enak ya, kok rasanya begini ya, tambah setia kok tambah taat kok tambah gini. Akhirnya ada 3 hal. 1, saudara berhenti. 3, ya udahlah, taat aja enggak apa-apa. Tapi taat. Tapi taatmu itu seperti apa? Enggak segenap hati. Terpaksa. Bahkan bersungut-sungut, ngomel. Satu kali saudara, saya ini ngalamin sendiri. Kan saya menikah karena Tuhan. Ya, saya menikah bukan karena saya itu selera saya, selera Tuhan. Ya, kami ini terpaut 10 tahun saudara. Saya bilang Tuhan, itu enggak selera saya Tuhan. Tuhan bilang ini, siapa suruh seleramu? Kamu tuh hamba kok punya selera. Nentukan selera. Oh iya. Saudara, dengan merem saya kawin. Ya sudahlah, kehendak Tuhan. Hari pertama. Bahkan di malam pernikahan. Aduh, bisa lari ya apa Tuhan ya. Saudara terkasih, hari pertama, hari kedua, rasanya aduh Tuhan. Apalagi saudara, saya ini kan dituntut untuk apa? Jadi istri yang tunduk, bukan tanduk saudara. Bukan nanduk, tunduk. Ya, diapain tunduk saudara. Lama-lama gak kuat, mau nanduk saudara. Nah perjalanan persitu saudara, saya mulai bersungut-sungut. Tuhan kok gini ya, aku sebenarnya punya kesempatan ngajar ini suami. Waroke kumat saudara. Itu kan dulu warok saudara. Pak gitu. Itu mulai gatal tangan nih. Ya tak seprot. Sekali habis ini pasti. Berdebar-debar saudara. Akhirnya kan takut akan Tuhan. Tidak berani itu saudara. Cuma akhirnya apa? Saya metot. Untung tidak stroke saudara. Setiap kali. Metot saudara. Kesel, marah. Tapi apa? Taat atau kawin saudara. Terus kawin loh, maksud apa? Mau tukar tambah? Ya tak bisa. Ya sudah, takdir memang kejam. Kata orang dunia, tapi enggak saudara. Berjalan waktu Tuhan selalu tuntut. Pakai hati nak. Loh hati ini enggak dipakai ya kata Tuhan. Oh nyantol loh Tuhan. Tapi mati. Oh mati. Dan itu saya mulai saudara. Anak kedua, mulai saya menggairahkan hati. Walaupun kesel rasanya. Tak lindes iki tondo situ iki. Suami saya kan ada turunan Belanda. Ini Belanda gak punya visa, gak bisa pulang. Makanya tinggal 1 ini. Ya udah, menjajah saya pada Indonesia udah 30 tahun dijajah pernah. Ini dijajah lagi. Saudara. Nah singkat cerita saudara, dari situ saya mulai Tuhan bilang gini. Kamu tuh taat tapi gak pakai hati. Kamu tuh taat, tapi tidak ada kehidupan. Kamu tuh seperti apa? Kebocoran di mana-mana. Kenapa? Kemarahan. Ketika Tuhan kasih saya pengertian, saya mulai belajar. Jadi orang yang lebih tulus, lebih mengabdi. Bukan berarti yang awal saya tidak tulus, sangat tulus saudara. Tapi Tuhan mau nuntut saya lebih dan lebih. Ibaratnya mau diapa-no kasih kepala. Kayak mau disembelih gitu saudara. Duh, kalau dirimu cuma ngorbankan kakimu di mezbah, masih bisa keluyuran enggak jiwa dan rohmu ini? Masih. Makanya apa? Semata kaki, selutut, sepinggang. Ujungnya apa? Sudah tenggelam enggak ketaatan saudara? Tenggelam menyertakan hatimu dengan apa? Ketulusan, gairah, cinta, kemurnian, kesejatian, dan semuanya untuk Tuhan. Saya mengalami yang namanya proses, sampai dari enak sampai belerang sampai memuntah saudara. Sampai satu kali saya bilang gini, Tuhan, kapan ya Tuhan, dia dulu apa saya dulu? Gitu saudara. Itu awal-awal pernikahan saya.
Saudara terkasih, Tuhan mendidik saya banyak hal. Gak cukup cuma taat, gak cukup cuma setia. Ini ada kehidupan enggak? Ada kejujuran enggak? Ada ketulusan enggak? Ada gairah enggak? Ada pengabdian enggak? Itu harus apa? Hidup harus mewarnai setiap ketaatanmu, harus mewarnai setiap kesetiaanmu. Sama seperti saya jadi gembala. Kalau saya cuma tugasnya khotbah di sini, saudara ya, turut ya, nur ya. Gitu. Tapi tidak ada cerita, tidak ada air mata, tidak ada erangan, tidak ada kasih, tidak ada cinta. Saudara, saya bukan jadi gembala. Saya diktator. Saudara, bahkan dikatakan gembala itu memberikan nyawanya sama dombanya. Harus sampai ke taraf memberi nyawa. Artinya apa? Dia tidak memperhitungkan dirinya sendiri, tidak pernah memikirkan diri. Hanya apa? Dombanya. Saya ini tidak pernah hampir, tidak pernah. Tuhan, ya apa ya masa depan anakku? Tuhan, ini bagaimana? Yang disodorkan adalah domba-dombanya. Tuhan, ini ya apa? Pak Tukirin gimana sekarang Tuhan? Kok berapa hari tidak datang ya Tuhan? Nyindir ini, tidak nyindir, nabrak. Setiap kali tidak lihat dombanya, langsung pulang. Tuhan, di mana nih si A? Kok wajahnya nggak kelihatan? Kan lagunya, ku pandang wajahmu, domba kekasih. Jadi kalau nggak lihat, di mana dia? Walaupun di sini keluar, tapi hati tetap mencari. Tuhan, di manakah dia? Domba satu tersesat atau enggak ya? Tuh bilang, enggak, dia aman. Oh ya sudah aman. Pak Tukirin aman. Pokoknya saya tuh yang penting aman, bukan ngikat. Ini enggak nyindir saudara, enggak. Saya ini jadi orang yang membebaskan. Silakan you mau kemana, mau apa silakan. Yang penting apa kata Tuhan. Enggak boleh saya ngikat, apalagi menguasai orang, enggak boleh. Saya bukan Tuhan, enggak boleh. Tapi memberikan kasih, cinta, dan perhatian, dan hidup itu wajib, tidak boleh tidak. Nah, saudara kembali lagi. Kita ini harus punya keteguhan hati. Contoh misalkan, saudara kan datang ke Nafiri ini. Tuhan, di sini kok diunyek-unyek saudara ya. Duh Tuhan, di sini ditusuk-tusuk terus saudara. Terus Tuhan di sini tuh, dimarahi ya. Enggak pernah saudara. Yang enak-enak. Aku salah enggak ya di sini nih Tuhan ya? Oh, mulai tanya Tuhan. Tadinya, Bu, Tuhan gerakkan saya. Harus ke Nafiri, Bu. Oh ya? Pokoknya Ibu didik saya, Bu. Kalau saya marah, tempelin, Bu. Belum sampai ditempelin padahal saudara. Udah perjalanan, udah mempertanyakan Tuhan. Ini salah enggak ya aku di sini Tuhan? Kok gini-gini terus Tuhan rohaniku? Padahal rohaninya gini-gini terus bukan salahnya Tuhan. Lah aku enggak melakukan kok. Nyumbat. Saya tanya saudara. Terus dikasih makan. Terus makanannya tidak tercerna. Saya tanya, jadi gizi enggak? Nyumbat nih mana? Untung enggak sini mati saudara. Artinya lakukan, firman lakukan, hidupkan, maka akan jadi kehidupan. Nah, saudara terkasih, banyak orang itu seperti itu. Di perjalanan bingung, ini benar tak aku di sini Tuhan. Gembala ini kok swadis banget gitu loh Tuhan. Enggak ada belas kasih Tuhan. Wis tampangnya kayak lanang. Misal. Saudara terkasih, kalau kita tidak punya keteguhan hati, saudara akan diombang-ambingkan terus. Kok gini-gini terus ya Tuhan? Bosan. Gini-gini terus tuh Tuhan lagi apa? Mendidik ketekunan. Disiplin. Kalau semuanya tiba-tiba berubah dan cepat, kalau tidak diuji ketekunan. Kesabaran diuji, ketekunan diuji. Dan ujungnya apa? Pribadimu menjadi istimewa di mata Tuhan. Jadi saudara terkasih, juga demikian ketika engkau menjadi orang-orang yang mempertahankan imanmu, apapun jangan jangan tidak mempertahankan identitasmu sebagai apa? Orang yang dicintai Tuhan, orang yang punya perjanjian, orang yang punya kesetiaan.
Selanjutnya yang keempat adalah pergaulan yang benar. Daniel menentukan hatinya untuk bergaul hanya dengan teman-teman yang takut akan Tuhan. Untuk membangun manusia rohnya. Daniel 1 ayat 16, yuk silakan saudara baca. Daniel 1, 16 sampai 18, yuk siapa bisa baca? Oke, saudara, Daniel berketetapan untuk punya teman atau bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Sekarang saudara, kalau saudara lagi punya masalah, saudara lari kemana? Saudara bergaul dengan siapa? Ingat, kepada siapa kau bergaul, di situ juga pengaruh-pengaruh akan mempengaruhi jiwamu. Kalau engkau bergaul dengan orang yang tidak takut Tuhan, maka engkau juga jadi orang yang tidak akan pernah takut akan Tuhan. Kalau engkau bergaul sama orang yang gampang gosip, lama-lama saudara juga sama seperti mereka. Kalau saudara bergaul dengan orang yang takut akan Tuhan, yang dewasa rohani, maka engkau juga akan mengalami impartasinya. Jadi dalam bergaul pun saudara harus berhati-hati. Bahkan prinsip gini saudara, jangan jadi orang yang terpengaruh. Tapi bagaimana mempengaruhi. Berarti Pak, standarmu harus lebih tinggi dari orang-orang yang di mana kau bergaul. Kecuali saudara, kau boleh bergaul dengan orang yang lebih senior, tujuannya Pak, supaya kau dapat impartasi yang baik. Tapi di luar itu, bagaimana hidupmu harus jadi pribadi yang membawa pengaruh, membawa dampak. Kemarin saudara waktu pondok pujian, Bapak yang menjaga menara itu, ngomong begini, Bu, saya support pokoknya. Saya akan coba bilang gini, kami ini timnya enggak banyak Pak. Makanya kalau bagi waktu, bagi tempat kami ini ada bingung. Karena apa? 2-3 ekor kayak dombanya Daud. Saudara kalau sudah menara doa, ini dan itu baginya saudara ya. Dan Bapak itu bilang gini, tapi mereka ini Bu, radikal dan militan. Wis, langsung mereka, kupingnya langsung. Saudara terkasih, di tengah-tengah sesuatu yang gersang, tempat yang bahkan mati, tandus. Tapi kehadiran kita tiba-tiba membawa kehidupan. Saudara terkasih, kita mungkin bagian enggak banyak orang. Itu enggak penting. Bukan itu enggak penting, bukan itu enggak perlu. Tapi yang lebih penting adalah kualitas bobotmu itu seperti apa. Ketika engkau di tengah seseorang atau sesuatu tempat, situasi, keadaan, bisakah engkau bersinar? Saudara. Jadi saudara sampai dia bilang gini, Bu, jangan sampai libur ya. Kalau libur sepi, lah kok sepinya gitu ya. Sampai Bapak itu bilang gini, kalau sudah nyembah, kalau sudah doa-doa, waduh, satu badan ini saya merinding Bu. Saya mau tanya, ada hantunya tak Pak? Saudara, di situ Sumak Tuhan bilang begini, sesuatu yang kau bangun dengan landasan pondasi yang kuat di dalam Tuhan, kemanapun kau hadir pasti meradiasi setiap tempat. Saudara terkasih, mari jadilah orang yang punya ketetapan hati dan bergaul dengan orang-orang yang punya dampak membangun manusia rohmu. Jangan malah meruntuhkan manusia rohmu. Jangan membuat engkau kembali ke kubangan. Dengan siapa engkau bergaul, itu akan menentukan jadi apa dirimu. Ya makanya bergaul dengan orang-orang yang harus takut akan Tuhan. Punya potensi-potensi membangun manusia roh, maka impartasi akan terjadi padamu. Jangan menghindar sama orang-orang seperti ini. Engkau akan
jauh dari didikan Tuhan dan engkau ujungnya enggak jadi apa-apa. Dan pergaulan akan menentukan apa yang akan keluar dari reaksi hatimu. Kalau engkau bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mencintai didikan Tuhan, maka apapun yang sedang terjadi pada dirimu, ketika ada tekanan, ada masalah, yang keluar selalu reaksi-reaksi yang benar. Jadi saudara terkasih, jangan sembarangan bergaul. Apalagi kau tahu ini orang tidak takut Tuhan. Walaupun dia pelayan Tuhan, tapi tidak takut Tuhan. Ini orang tidak pernah disiplin. Saudara bergaul dengan orang tidak disiplin, maka engkau tidak akan disiplin. Hidup ini gampang kok saudara. Kita mau jadi apa? Mau jadi comberan? Gampang. Mau jadi orang yang punya kualitas? Gampang, ikuti. Jadi kita harus punya keputusan. Daniel punya keputusan, bergaul dengan orang yang takut akan Tuhan. Bahkan apa? Orang-orang bisa apa? Tahan uji. Jangan saudara tidak tahan uji. Bergaul dengan orang tidak tahan uji. Pasti yang ujungnya apa? Engkau berkhianat. Mari saudara hari-hari ini. Kita pun dalam bergaul. Kita harus menentukan kita bergaul dengan siapa. Roh memberikan penegasan bahwa hari-hari ke depan akan menjadi sangat keras. Di mana dunia akan semakin jahat dan terus mengalami kehancuran. Pada kondisi itu sangat dibutuhkan manusia roh yang perkasa. Itulah cara satu-satunya untuk menghadapi kondisi akhir zaman yang ada. Yang ada tidak ada jalan lain. Hadapi kejamnya dan kerasnya dunia ini dengan roh yang perkasa. Oleh karena sangat penting untuk apa? Memperhatikan kondisi manusia roh kita. Pastikan selalu ada pekerjaan firman dan kesadaran terhadap realita hadirat Tuhan yang sangat kuat, saudara. Ya, saudara terkasih, mari sadari hari-hari ini tidak akan jadi lebih baik. Dan jangan membuat hidupmu tinggal di zona nyaman. Tapi bagaimana engkau menderek dirimu untuk mengikuti hidup takut akan Tuhan. Sehingga realitas surga, realitas Tuhan harus ada tinggal dalam setiap hidup kita. Saudara terkasih, yang terakhir adalah peranan Roh Kudus. Hidupkan peranan Roh Kudus di dalam kita. Roh Kudus memainkan peranan penting saat kita membangun manusia roh. Ia akan menunjukkan target yang harus kita raih dalam membangun realita hadirat Tuhan. Prinsipnya jangan berhenti berdoa sampai kita berada dalam takaran cengkeraman yang Roh Kudus tetapkan. Jadi berdoalah sampai sesuatu terjadi, jangan berhenti sebelum cengkeraman realitanya yang dikehendaki oleh Roh nyata dalam batin kita. Bangun tekad, niat dan ketekunan yang sangat kuat dalam hal ini. Jadi saudara terkasih, jadilah orang yang tekun di dalam doa. Bangun manusia rohmu dengan doa, mesbah, pujian, penyembahan, dan selalu berbuat kebaikan demi kebaikan. Lakukan dengan segenap hati. Jangan melihat siapa dia, jangan mikir untuk apa, tapi semuanya yang kau lakukan all out hanya untuk Tuhan. Belajar saudara, miliki gaya hidup apapun yang kau lakukan, bukan karena manusia, bukan karena punya mau, tapi semuanya untuk Tuhan. Mari saudara, membangun manusia roh yang kuat dan perkasa. Perhatikan saudara, yang tadi saudara sudah dengar. Pertama adalah membangun mesbah. Ya. Yang kedua saudara adalah pribadi yang rela menghadapi tekanan yang diizinkan Tuhan dan kita punya reaksi yang benar. Yang ketiga adalah punya ketetapan hati. Apapun itu aku tetap percaya, aku tetap setia, aku tetap tekun. Ya, yang keempat adalah bergaul dengan orang-orang yang benar, yang takut akan Tuhan, yang berhikmat, yang bijaksana. Yang kelima adalah peranan Roh Kudus harus senantiasa menghadirkan kehidupan Tuhan di dalam kita. Artinya aktifkan peranan Roh Kudus. Jangan memakai kekuatan atau kebenaran diri. Tapi aktifkan Roh Kudus. Bersandar kepada Roh Kudus. Mintalah pimpinan Roh Kudus senantiasa. Maka disitulah manusia rohmu semakin jadi kuat dan menjadi kuat. Dan ujungnya engkau jadi orang yang naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Mari Roh Kudus. Mari Roh Kudus penuhi kami. Sembah Tuhan.